Jadi ini di proses pertumbuhan dan perkembangan tubuhan itu ada 5 faktor yang dipengaruhi. Yang pertama itu ada nutrisi. Nah, nutrisi ini perannya sebagai sumber energi atau bahan baku simpanan cadangan energi pada tubuhan. Nah, yang kedua itu ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini merupakan komponen utama yang paling penting dalam proses fotosintesis. Nah, yang ketiga itu ada air dan kelembapan. Nah, air ini berfungsi sebagai komponen yang penting juga dalam proses fotosintesis, yaitu fungsi mengaktifkan enzim, membantu kecambah tubuh dan menjaga kelembapan. Nah, yang selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan ini tuh sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan tubuhan. Lalu selanjutnya ada suhu. Nah, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah pada tubuhan itu tuh bisa mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan. Terus yang terakhir itu ada tanah. Nah, tanah ini berfungsi untuk tempat tumbuh suatu akar dan berbagai bagian-bagian tumbuhan yang lain. Nah, selanjutnya itu ada proses pertumbuhan tumbuhan nih di tempat terang sama di tempat gelap. Nah, perbedaannya itu ada terletak pada si hasil akhirnya, pada si kecambahnya ini. Nah, kalau di tempat terang dia itu batangnya lebih pendek, tapi daunnya itu hijau banget dan batangnya itu kokoh. Dia kenapa hijau banget? Karena terdapat klorofil, karena dia bisa melakukan fotosintesis. Juga dia tumbuhnya itu mengikuti arah matahari cahayanya, jadi ke atas ngikutin cahayanya. Nah, kalau di tempat gelap itu si kecambahnya itu warnanya lebih pucat, cuma lebih tinggi dan dia nggak gitu kokoh. Nah, terus selanjutnya itu perbedaan juga terdapat di daunnya yang warnanya pucat karena dia nggak punya klorofil. Terus tumbuhnya itu juga dia kurang bagus, jadi mudah layu, cepat mati. Terus selanjutnya itu ada perbedaan antara makronutrien sama mikronutrien. Jadi tadi kan di awal ada namanya faktor nutrisi. Nah, nutrisi itu terbagi jadi makronutrien sama mikronutrien. Makronutrien ini tuh energi dalam jumlah besar di dalam tumbuhan itu. Jadi itu dia mempengaruhi tumbuhan dari awal hingga akhir. Jadi semuanya tuh yang fungsi makronutrien ini. Nah, contohnya itu ada kalium, fosfor, magnesium, hidrogen, karbon dioksida, oksigen. Nah, kalau mikronutrien itu diperlukan dalam jumlah sedikit atau kecil, cuman masih berperan penting di tumbuhan. Contohnya itu kayak mangan, besi, boron, seng, dan lain-lain. Kalau misalnya nggak ada mikronutrien pada proses pertumbuhan, itu apa yang bakal terjadi? Nah, walaupun mikronutrien ini ditemukan dalam jumlah kecil, cuman sangat berpengaruh juga dalam proses pertumbuhan gitu kan. Mungkin tumbuhan itu tetap bakal bertumbuh, cuman tumbuhnya tidak sebagus, tidak se-efisien jika ada mikronutriennya.